Halo semuanya, kembali lagi pada video kami kali ini yang akan membahas tentang interaksi manusia dengan teknologi virtual reality. Seperti yang teman-teman semua bisa lihat di presentasi kami ini yang berjudul User Interaction Virtual Reality. Nah, pada dasarnya pada era modern kali ini banyak sekali teknologi keluaran baru ataupun teknologi lama yang semakin dikembangkan lebih dan semakin menarik pastinya. Nah, salah satunya teknologi yang akan kita bahas kali ini yaitu virtual reality, di mana teknologi ini sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut karena pastinya banyak sekali pengguna-pengguna yang terkesan dengan menggunakan teknologi ini dengan kita hanya menggunakan kacamata VR box, lalu kita sudah merasakan sensasi menonton video tetapi seperti nyata. Namun pada video kali ini kita tidak hanya akan membahas tentang apa itu virtual reality, namun kita juga akan membahas lebih dalam lagi mengenai cara kerja dan juga dari komponen-komponen virtual reality, manfaat dan kegunaan dari virtual reality di segala bidang, dan juga jenis-jenis virtual reality dari yang low sampai yang high. So, jadi kita langsung aja ke presentasinya. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke topik perbincangannya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya kali ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Lutfiza Fajri Abdulliani, Kalian Adiyama, dan juga Kalian Musar. Video yang baru saja teman-teman lihat yaitu merupakan video gambaran nyata di mana ketika kita berinteraksi secara langsung menggunakan virtual reality, di mana teman-teman akan merasakan sensasi menonton video ataupun gambar ataupun bermain game dengan grafis 3D. Oke, lanjut ke topik berikutnya yaitu pengertian VR secara general atau secara umum ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, VR itu merupakan teknologi yang memungkinkan usernya untuk merasakan pengalaman yang terasa seperti nyata dalam dunia maya ataupun virtual. Nah, teknologi VR ini atau virtual reality juga biasanya melibatkan penggunaan headset dan juga kacamata VR atau yang biasa disebut dengan VR box yang menyediakan tampilan grafis 3D atau 360 derajat. Oke, sedikit share mengenai sejarah tentang berkembangnya VR. Jadi seperti yang teman-teman lihat di bawah di tampilan ini ada data yang menunjukkan bahwa VR itu berkembang secara signifikan ya. Nah, tetapi awal berkembangnya VR ini VR itu sudah ada dan sudah diciptakan dan menjadi salah satu alat interaksi dengan manusia itu sejak 1960-an. Nah, namun pada waktu itu VR masih digunakan hanya untuk interaksi interaksi simulator seperti halnya simulator pesawat, simulator kesehatan, dan juga simulator militer. Nah, namun pada era 90-an VR sendiri sudah mulai berkembang dan sudah dipasarkan secara umum khususnya di dunia hiburan. Nah, yang saya akan jelaskan dengan kelompok saya kali ini itu perkembangan VR pada era modern, yaitu pada era baru-baru ini ya. Nah, VR berkembang secara signifikan pada tahun 2011 dan pada waktu itu juga VR semakin trendy ketika ada campaign Kickstarter di mana ada produk VR baru yang namanya Oculus Rift dengan desain yang pastinya sangat menarik. Nah, dengan berkembangnya VR, akhirnya beberapa big company pada tahun 2014, salah satunya Facebook, membeli produk Oculus Rift tersebut, dan juga tahun-tahun berikutnya akhirnya VR mulai berkembang secara lebih signifikan lagi. Pada akhirnya tahun 2016 banyak company, salah satunya Google, ikut merilis atau menciptakan VR sendiri nih yang dikhususkan untuk user Google sendiri, dan masih banyak lagi perkembangan VR sejak yang pada
adalah cara kerja dari virtual reality. Untuk memberikan kesan yang benar-benar nyata, dibutuhkan beberapa perangkat pendukung. Di antaranya ada VR box yang digunakan untuk menghubungkan pikiran pengguna agar lebih dekat dengan komputer. Dan yang kedua ada controller yang berfungsi untuk menangkap pergerakan yang dilakukan oleh tangan dan mengirimkan informasi gerakan tersebut ke sistem virtual reality. Dan yang ketiga ada walker yang berfungsi untuk menangkap gerakan yang dilakukan oleh kaki dan mengirimkan informasi tersebut ke sistem virtual reality. Dan kita dapat menggunakan headset untuk memberikan efek suara yang jernih dan juga lebih jelas, sehingga membuat penggunanya terbawa suasana yang tampak lebih nyata. Oke, masuk ke SWOT dari virtual reality. Pertama ada strength dari virtual reality. Strength dari virtual reality adalah imersif dan interaktif, dapat memberikan pengalaman yang mendalam bagi pengguna, fleksibel, dapat digunakan dalam berbagai industri dan penggunaannya yang sangat luas, serta kreatif dan dapat membantu dalam penciptaan lingkungan virtual yang indah dan menarik. Masuk ke weakness. Kekurangan dari virtual reality adalah biayanya yang cukup mahal sehingga tidak semua orang dapat membelinya. Lalu resolusi grafis yang masih terbatas sehingga dapat mengganggu pengalaman dari pengguna. Lalu motion sickness dan keterbatasan fisik dapat menjadi kendala bagi beberapa pengguna. Masuk ke opportunities dari virtual reality. Penggunaan VR dalam berbagai industri seperti game, pendidikan, kesehatan, arsitektur, militer, dan bisnis semakin meningkat. Pengenalan perangkat VR baru dan peningkatan teknologi dapat memperluas penggunaan VR dan meningkatkan kualitas pengalaman dari pengguna. Lalu ada threat atau ancaman dari virtual reality. Ada persaingan yang ketat dalam pasar VR dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi perangkat VR dan pengalaman VR. Yang kedua, resiko keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi VR. Dan yang terakhir adalah potensi ketergantungan pengguna pada teknologi VR yang dapat mengurangi waktu interaksi sosial dalam kehidupan nyata. Jenis yang pertama adalah entry level mobile VR. Entry level mobile VR ini adalah perangkat virtual reality yang harganya relatif murah dan tidak ada komponen elektronik di dalamnya, dan dalam menggunakannya hanya memerlukan sebuah smartphone. Contoh yang paling populer untuk jenis kacamata VR ini adalah Google Cardboard dan beberapa kacamata virtual reality untuk smartphone lainnya. Harganya sangat murah karena cara kerjanya sangat simpel dan biasanya terbuat dari kertas, karton tebal, atau dari plastik. Entry level mobile VR ini biasanya digunakan pada smartphone berukuran layar 4-5 inci ke atas. Kalian bisa bermain game virtual reality berbasis smartphone Android hingga melihat foto dan video 360 derajat. Yang kedua adalah mobile virtual reality. Hampir sama dengan entry level mobile VR karena keduanya menggunakan smartphone sebagai processing source-nya. Namun pada mobile virtual reality biasanya dilengkapi dengan komponen elektronik di dalamnya. Contoh perangkat mobile virtual reality adalah Samsung Gear VR. Harga mobile virtual reality biasanya sedikit mahal, hingga 1 jutaan. Mobile virtual reality biasanya dilengkapi dengan tracking sensor, built-in control, dan focus adjustment yang menambah keseruan ketika bermain game virtual reality. Lalu, naik satu tingkat lagi pada high level VR. Perangkat VR ini berbeda dengan mobile virtual reality headset karena kita hanya menggunakan sebuah komputer atau perangkat game konsol untuk bisa menggunakan high level virtual reality headset. Contoh perangkat VR yang termasuk dalam golongan high level virtual reality adalah Oculus Rift dan HTC Live, di mana keduanya menggunakan komputer sebagai processing source-nya, beda dengan kedua alat yang sebelumnya disebutkan yang menggunakan smartphone sebagai processing source. Untuk menggunakan perangkat game konsol ini ada yang namanya Sony PlayStation VR, dan selain itu pada kelas high level virtual reality juga terdapat perangkat VR yang biasa digunakan melalui smartphone, komputer, game konsol seperti contohnya Razer OS VR. Harganya pun relatif cukup mahal,
Untuk sebuah perangkat VR berkelas tinggi biasanya dijual mulai harga 1 jutaan sampai belasan juta rupiah. Lalu yang terakhir ada virtual mobile theater. Virtual mobile theater adalah perangkat VR headset, namun bukan untuk bermain game, melainkan untuk memberikan sensasi yang mengagumkan pada pengguna saat menonton film dengan menggunakan perangkat virtual mobile theater. Perangkat VR khusus jenis ini belum banyak yang memproduksi, namun beberapa sudah ada yang dijual satu-satunya. Salah satunya adalah Sony MZ-T1 dengan harga 9.600.000. Virtual mobile theater membutuhkan processing source berupa komputer atau smartphone. Dengan menggunakan perangkat sejenis ini, maka film yang kalian tonton akan terasa seperti teater sungguhan dengan layar yang besar dan suara yang steril. Hal yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan VR. 1. Pengguna VR harus memperhatikan keselamatan. Pengguna harus memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya aman untuk digunakan dan tidak mengandung benda yang berbahaya. Yang kedua, pengguna harus memastikan bahwa perangkat VR yang mereka beli atau gunakan kompatibel dengan perangkat mereka dan sistem operasi yang mereka gunakan. Yang ketiga, pengguna harus mempertimbangkan biaya perangkat VR dan perangkat tambahan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi VR dengan maksimal. Yang keempat, penggunaan teknologi VR yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada lingkungan virtual dan menyebabkan pengurangan waktu dalam interaksi sosial dalam kehidupan yang nyata. Yang kelima, beberapa orang dapat mengalami mual, pusing, atau sakit kepala saat menggunakan VR. Pengguna harus menghindari penggunaan VR yang berlebihan dan beristirahat secara teratur serta saat menggunakan teknologi VR. Yang terakhir, konten yang tersedia saat ini masih terbatas. Pengguna harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menemukan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan perangkat VR. Satu, untuk visualisasi data. VR mempermudah visualisasi data ilmiah dan teknik. VR juga turut membantu visualisasi produk, molekuler, arsitektur, hingga model cuaca. Sebagai contoh, mereka dapat memvisualisasikan hologram di dalam VR. Kemudian, ada sebagai hiburan. Banyak pemeran seni dan game yang bertambah seru jika dimainkan dengan VR, karena orang-orang bisa merasakan visual dan pengalaman dari kesenian ataupun game secara langsung dan nyata. Sebagai contoh, yang sekarang adalah ada metaverse dari Facebook. 3. Ada bidang transportasi. Contohnya dalam pemrograman atau pelatihan penerbangan, seorang pilot dapat menggunakan kokpit realistis dengan teknologi VR dalam program pelatihan yang menggabungkan penerbangan virtual dan instruksi langsung. Kemudian nomor 4 adalah untuk membantu tenaga medis. Ahli bedah dapat berlatih dengan alat dan pasien virtual dan menggunakan keterampilan virtual mereka ke ruang operasi. Nah, teknologi VR merupakan teknologi yang sangat bermanfaat dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbagai bidang. Namun, perlu diingat bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan masih memiliki banyak tantangan yang perlu diatasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.